Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya memberi tema firman Tuhan dengan judul Jangan Takut dan Berdirilah Teguh. Kita akan buka terlebih dahulu dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-13. Keluaran 14 ayatnya yang ke-13 berkata, Musa berkata kepada umat itu, "Jangan kamu takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Yahweh atau Tuhan yang akan ditunjukkannya bagimu pada hari ini. Karena orang-orang Mesir yang kamu lihat hari ini, mereka tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya." Kalau kita baca dari ayat yang sudah kita baca tadi, berbicara tentang Musa. Tuhan Yesus menuntun Musa untuk membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir, karena sudah mengalami perbudakan sekian lama. Tuhan Yesus menuntun Musa untuk menjadi orang yang tidak takut. Kita tidak boleh takut akan apa? Akan apapun juga. Permasalahan apapun, karena permasalahan pasti ada tanggal kadaluarsanya. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala kita. Permasalahan kita pasti ada kadaluarsanya, pasti akan ada batasnya. Karena kita tahu kita berjalan bersama dengan siapa? Karena kita tahu Tuhan Yesus saja yang menolong kehidupan kita. Masalah kita pasti akan selesai. Kita pasti bisa keluar dari permasalahan tersebut. Karena Tuhan Yesuslah yang selalu ada bagi kita, anak-anaknya. Kita juga harus berdiri teguh. Berdiri teguh yang artinya kita kuat dalam menghadapi segala sesuatunya. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh segala permasalahan yang ada di dunia ini. Kita tetap kuat berdiri teguh di dalam Tuhan Yesus. Berdiri teguh juga hati yang tidak pernah berubah. Tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Mau apapun kata orang, kita tetap percaya pada perkataan Tuhan Yesus. Kita tetap fokus jalan lurus dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Hati yang teguh adalah hati yang tidak mudah goyah. Hati yang kuat. Kita tahu permasalahan, yang satu datang lalu yang satu pergi. Setelah yang satu pergi, satu datang lagi. Silih berganti permasalahan itu datang, tapi yang kita yakin dan percaya, saat hati kita teguh, kita percaya Tuhan Yesus pasti menolong kehidupan kita. Yang percaya sama saya katakan amin. Tuhan Yesus pasti menolong kehidupan kita. Seperti Musa yang dipimpin oleh Elohim, membawa Bani Israel, membawa umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir. Di mana umatnya telah lama diperbudak, tapi Elohim mendengar doa-doa umat Israel. Begitu juga kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, sepelik apapun permasalahanmu, saat kita mengangkat tangan kita, Tuhan Yesus pasti dengan sangat senang turun tangan untuk membantu kita semua. Karena kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Musa juga menghadapi berbagai rintangan saat dia akan membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir. Firaun sering mengeraskan hati. Setelah dia sembuh, dia berbalik lagi mengeraskan hati. Saat Tuhan mengirimkan kembali sakit penyakit sampar pada ternak juga. Setelah dia sembuh, dia mengeraskan hati kembali dan tidak mau membebaskan umat Israel dari tanah Mesir. Tapi Musa percaya, karena dia berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah menuntunnya dari awal, pasti Tuhan Yesus juga yang akan membantu dia sampai selesai, sampai umat Israel keluar dari tanah Mesir. Seperti kita juga, anak-anak Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan dan ditebus. Kita juga harus mempunyai sikap hati yang teguh. Kita harus kuat. Kita harus tahu kalau rintangan apapun dalam kehidupan ini, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita mampu melewati segala persoalan dan permasalahan kita. Ada 3 hal yang saya catat, alasan mengapa kita tidak boleh takut. Yang pertama, mengapa kita tidak boleh takut? Alasan yang pertama, karena Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus menyertai saya. Tuhan Yesus yang menyertai saya. Kita, anak-anak Tuhan Yesus, yang sudah ditebus dan diselamatkan, jangan lagi takut akan apapun juga. Takut kalau permasalahan tidak selesai, takut kita tidak bisa selesai dengan hutang piutang. Tetap teguhkan hati, percayalah, kita bisa melewati permasalahan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian,
yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, yang sedang mengalami sakit penyakit, jangan takut, imani dan percaya. Kesembuhan itu datang daripada Tuhan Yesus. Serahkan segala sakit penyakitmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kesembuhan kita. Kalau ada yang terlilit hutang, Tuhan Yesus pasti menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan setelah itu selesaikan dengan baik-baik. Saat kita menyadari Tuhan Yesus menyertai kita, maka tidak akan pernah takut. Kita tidak akan pernah takut akan hari esok. Kita tidak akan pernah takut akan masa depan kita seperti apa. Karena masa depan kita ini sungguh indah dirancang oleh Tuhan Yesus. Asalkan kita terus mendekat kepada Tuhan Yesus. Asalkan kita terus berserah dan mengikuti rencananya. Kita mendekat kepada Tuhan Yesus agar kita tahu kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kita. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Janji Tuhan Yesus itu adalah iya dan amin. Saat Tuhan Yesus berkata, aku menolongmu, itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita akan melakukan setiap aktivitas, mungkin besok kita akan bekerja, kemanapun anak-anak kita akan sekolah, awali semuanya dengan berdoa. Kita serahkan sepanjang hari aktivitas pekerjaan kita kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus saja yang menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus yang berjalan bersama dengan kita hari lepas hari. Apapun itu, awali harimu dengan berdoa dan berserah kepada Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tahun 2020 kemarin, saat banyak sekali perkantoran yang memutuskan untuk melakukan banyak pemotongan karyawan. Ada yang 50% dipotong, ada yang 20% dari kantor itu dikeluarkan, di PHK. Dan saya adalah salah satunya yang terkena dampak dari pemotongan karyawan. Di bulan akhir Juni, tiba-tiba saya mendapat kabar. Beberapa karyawan kontrak di kantor yang saya sedang bekerja itu tidak bisa memperpanjang kontraknya. Awalnya saya takut. Tetapi setelah saya mengingat lagi janji Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan saya, setelah itu rasa takut itu hilang. Dan satu kata yang keluar, terima kasih. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya tahu mungkin setelah ini Tuhan Yesus mau memberikan sesuatu yang besar dalam kehidupan saya. Mungkin setelah ini ada rencana Tuhan Yesus yang saya tidak pernah tahu itu akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya sangat yakin dan percaya kalau janji Tuhan Yesus itu pasti akan terjadi dalam kehidupan saya. Keputusan saya untuk tidak takut dan keputusan hati saya untuk terus berdiri teguh akan rencana Tuhan Yesus dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna dalam kehidupan saya. Lalu yang terjadi adalah 1 bulan kemudian, saya mendapat calling kembali untuk kembali bekerja. Karena sikap hati itulah, saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya sungguh sangat amat sempurna. Rencana Tuhan Yesus begitu indah dalam kehidupan saya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun permasalahanmu, apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, pergumulan-pergumulan apapun, ekonomi, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian juga yang terkena PHK, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian sakit. Jangan takut Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Apapun itu, serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan memperdulikan kehidupanmu dan kehidupanku. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus besar untuk kita. Katakan bersama, anugerah Tuhan Yesus besar untuk saya. Kasih Tuhan Yesus besar untuk kehidupan saya. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Elohim, sebab begitu besar Elohim mengasihi dunia ini, sehingga Tuhan mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya kita, Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Sama-sama katakan,
saya memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan status kita. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita dari suku mana. Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan kita dari ras apa. Kasih Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk saya juga. Untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Dan juga Tuhan Yesus mengampuni segala dosa-dosa yang sudah Bapak Ibu Saudara sekalian perbuat. Apapun dosa itu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Sudah terlebih dahulu menebus dosa yang bahkan belum kita perbuat. Tuhan Yesus tahu bahwa kita membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun dan membimbing kehidupan kita. Untuk itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Tuhan Yesus mengampuni kita. Yang harus kita lakukan adalah kita berubah. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, agar kita tidak masuk lagi dalam dosa yang sama, agar kita terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, berjalan dalam kemenangannya, dan berjalan kepada Tuhan Yesus hari lepas hari. Lalu yang ketiga, yang pertama, karena penyertaan Tuhan Yesus sangat sempurna dalam kehidupan kita. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang kedua, karena anugerah dan kasih Tuhan Yesus, pengampunan Tuhan Yesus besar dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan Yesus setia. Karena Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Setia dalam keadaan apapun. Mungkin ada saudara-saudari sekalian yang merasa ditinggalkan. Entah oleh orang-orang yang terkasih. Ditinggalkan oleh teman-teman yang mungkin sebelumnya suka bermain bersama. Tapi ditinggalkan karena ada satu dan dua kondisi dengan satu atau yang lain alasan. Karena kita tidak pernah tahu, hati manusia itu berbeda-beda. Hanya Tuhan Yesus saja yang terus setia menolong kita, yang terus setia ada di samping kita, yang terus setia mau mendengarkan setiap permasalahan apapun dalam kehidupan kita. Seperti pujian ini. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Seperti pujian ini berkata, Bapa Kau setia. Tuhan Yesus mampu menyediakan dan mau menyediakan apapun kebutuhan kita. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dengan cara Dia setia terus berada bersama dengan kita. Walaupun kadang kita sering lupa. Sudah capek bekerja seharian, kita lupa berdoa. Sudah capek seharian kita melakukan aktivitas, kita lupa pada pagi hari karena kita terlalu terburu-buru, kita lupa menyapa Tuhan Yesus. Tetapi apakah Tuhan Yesus marah? Tetapi apakah Tuhan Yesus tidak menyertai? Bukan. Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih setianya, walaupun kita sering lupa, walaupun kita sering miss, walaupun kita sering menomorduakannya. Tetapi kesetiaan Tuhan Yesus terus mengajarkan kita, mari dimanapun kita berada, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita terus belajar setia dalam keadaan apapun juga. Entah setia dalam pelayanan, entah setia dalam pekerjaan kita, atau setia dalam segala aktivitas apapun yang saudara sekalian kerjakan. Menjadilah orang yang setia. Dalam sekolah, kuliah, pekerjaan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahkan rumah tangga. Saya sering mendengar berita bahwa banyak sekali pasangan suami istri yang bercerai. Karena kondisi yang terjadi ini, pandemi ini, banyak sekali rumah tangga yang bercerai. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus peduli kepada keluargamu. Saat Bapak Ibu Saudara sekalian menghadapi permasalahan rumah tangga,
Gandeng istrimu, gandeng suamimu. Masuk ke kamar, kunci pintu, berlutut berdoa bersama. Semua permasalahan hidupmu, Tuhan Yesuslah yang akan menuntunmu pada penyelesaiannya. Jadilah suami dan istri yang setia. Terimalah suamimu dengan apa adanya, terimalah istrimu dengan apa adanya. Kesetiaan itu sangat mahal harganya. Apalagi kesetiaan kepada Tuhan Yesus. Mari kita setia. Sampai pada akhirnya, Tuhan datang pada kali yang kedua. Dan melihat kita semua setia pada Tuhan Yesus. Permasalahan memang ada, persoalan memang ada. Tetapi dari setiap permasalahan yang ada, kita belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih setia kembali. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih mengharapkan dan lebih menomorsatukan Tuhan daripada apapun juga. Mari kita setia terus kepada Tuhan Yesus. Kalau kita setia, kita juga tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh permasalahan yang ada di dunia ini. Karena kita tetap akan berjalan lurus bersama dengan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada, saya ajak, jangan pernah takut. Pegang 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini. Kalau Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus pasti akan menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus, anugerah Tuhan Yesus yang sangat besar, kasih Tuhan Yesus yang sangat besar, pengampunan Tuhan Yesus yang sangat besar dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, karena Tuhan Yesus setia dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, jangan pernah takut, tetap kuatkan hatimu, sampai nanti Tuhan Yesus datang. Mari kita tetap menjadi orang yang takut dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.